Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ardi yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam acara kita kajian teologi Islam. Alhamdulillah, kita masih diberikan nafas dan kesehatan oleh Allah untuk kembali membahas ilmu-ilmu ketuhanan. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah membahas tentang poin-poin terkait dengan tauhid rububiyah. Kita sudah membahas tentang definisi dan arti daripada tauhid rububiyah itu sendiri. Kita sudah membahas tentang faidah dari tauhid rububiyah dalam kehidupan manusia itu apa? Ringkas dari pembahasan sebelumnya, bahwa dengan kita meyakini tauhid rububiyah, maka pola hidup kita akan teratur dan akan jelas. Kenapa? Karena tujuan hidup kita satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meyakini tauhid rububiyah, maka kita akan semakin yakin bahwa apapun problem yang kita miliki, solusinya satu, yaitu meminta dari Allah Subhanahu wa taala supaya problem yang kita miliki terselesaikan dengan cepat dan baik. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin membahas tentang argumentasi atau pembuktian tentang tauhid rububiyah. Setelah kita mengetahui tentang arti daripada tauhid rububiyah, organisasi daripada tauhid rububiyah, kemudian faedah daripada tauhid rububiyah, kita ingin bahas tentang argumentasinya. Apakah dengan faedah yang luar biasa yang dimiliki oleh tauhid rububiyah itu bisa kita buktikan kebenaran daripada tauhid rububiyah itu sendiri? Ataukah jangan-jangan kita hanya membahas tauhid rububiyah dari sisi wacana saja, padahal tauhid rububiyah adalah suatu keyakinan yang salah? Boleh jadi seperti ini. Makanya kita perlu membahas bersama ini ya, tentang kebenaran tauhid rububiyah. Untuk bisa membuktikan tauhid rububiyah, saya akan menukil salah satu ayat Al-Quran yang memiliki muatan argumen rasional. Jadi ini adalah satu kelebihan Al-Quran. Dalam ayat-ayatnya memiliki kandungan rasional yang sangat-sangat kental. Saya akan sebutkan salah satu ayat Al-Quran yang mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law kana fihima alihatun illallah la fasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Kemudian ayat lain mengatakan, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Dua ayat ini adalah dua ayat yang menjelaskan tentang argumentasi atas kebenaran tauhid rububiyah. Ayat yang pertama mengatakan, kalau di langit dan di bumi itu terdapatkan banyak pengatur, banyak Tuhan, niscaya
bumi dan langit akan hancur. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, Tuhan arsy atau pengatur arsy, dari apa yang mereka sifati. Para ulama teolog muslim mengambil daripada ayat ini satu format argumen rasional yang dikenal dalam istilah teologi sebagai dalilut tamanu'. Argumen, kalau kita terjemahkan secara kasarnya gitu, argumen gontok-gontokan. Argumen saling mengalahkan. Tamanu', saling mencegah. Itu kalau kita terjemahkan. Apa sih maksud daripada argumen saling mencegah, saling mengalahkan itu? Saya akan contohkan seperti ini. Kalau ada sesuatu memiliki dua pengatur, maka kita akan memiliki banyak asumsi di sini. Asumsi yang pertama, sesuatu ini adalah hasil daripada dua pengatur. Kalau sesuatu ini adalah hasil daripada dua pengatur, maka sesuatu ini memiliki dua kriteria, dua kekhususan, dua ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu terkait dengan satu pengatur, ciri-ciri yang kedua terkait dengan pengatur yang kedua atau pengatur yang lain. Ini adalah asumsi yang pertama. Atau enggak, asumsi yang kedua begini. Atau kalau asumsi yang pertama itu kita tolak, muncul asumsi yang kedua. Atau begini, sesuatu ini bukan hasil daripada dua pengatur, tapi sesuatu ini hasil daripada apa? Daripada pertengkaran antara dua pengatur. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ketika dua pengatur ini ingin menciptakan sesuatu, ingin mengatur sesuatu, maka karena dua pengatur ini sama-sama kuat dan ingin menguasai sesuatu itu sendiri, makanya dua-duanya harus duel dulu. Harus perang dulu, siapa yang lebih kuat, dialah yang berhak untuk mengatur. Sehingga dalam asumsi yang kedua ini, sesuatu ini hanya hasil daripada salah satu daripada pengatur. Kemudian asumsi yang ketiga, sesuatu ini adalah hasil daripada pengatur yang memiliki kekuasaan atas sesuatu itu sendiri. Artinya, bahwa sesuatu ini adalah rancangan daripada kedua belah pihak. Sesuatu ini sebelum diciptakan, dirancang dulu oleh dua pengatur. Kemudian rancangan ini ketika sudah matang, kemudian diterapkan dalam sesuatu itu sendiri. Jadi berbeda dengan yang pertama ini. Kalau pertama itu, ya sudah saya menciptakan sebelah sini, kamu menciptakan sebelah sini, mengatur sebelah sini. Kalau yang kedua tidak. Semua sama-sama mengatur. Kalau seandainya sesuatu ini memiliki 3 bagian, maka dua-duanya itu mengatur 3 bagian itu sendiri bersamaan. Kalau yang pertama tidak. Kalau yang pertama itu, kalau sesuatu ini memiliki 3 bagian atau 4 bagian, maka dibagi. 2 bagian itu milik pengatur pertama, kemudian 2 bagian yang lain memiliki pengatur yang kedua. Ini adalah 3 asumsi yang bisa muncul terkait dengan pengaturan. Oke, kita akan kembali kepada dalil daripada
pembuktian tentang tauhid rububiyah. Kita katakan seperti ini. Kalau seandainya sesuatu ini memiliki banyak pengatur, dan pengatur itu kita sudah yakin bahwa semuanya adalah wajibul wujud, maka keduanya itu harus memiliki perbedaan dan kesamaan. Kenapa? Karena mustahil kita meyakini dua pengatur tanpa ada perbedaan, tanpa ada sisi kesamaan. Kalau kelaziman daripada adanya dua pengatur atau lebih adalah harus ada sisi kesamaan dan sisi perbedaan, maka setiap daripada pengatur ini tersusun daripada dua bagian, yaitu sisi kesamaan atau sisi yang menyamakan dirinya dengan pengatur lain, dan sisi perbedaan, yaitu yang membedakan antara dia dengan pengatur yang lain. Kalau sudah seperti itu, maka pengatur yang kita yakini sebagai wajibul wujud itu tersusun oleh komponen-komponen, dan ini tidak sesuai dengan tauhid tadi, tidak sesuai dengan tauhid ahadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memiliki status wajibul wujud itu tidak memiliki komponen. Dalil tamu seperti ini. Karena dua-duanya adalah maha kuasa, maha berilmu, maka sesuatu ini akan bisa teratur dan terwujud ketika salah satu dari keduanya itu bisa menang dari yang lainnya. Ketika salah satu dari keduanya memiliki kekuatan yang lebih dari yang lainnya, maka apa? Maka dia bisa menciptakan dan mengatur sesuatu sendiri. Nah, kalau seperti ini, maka kelazimannya apa? Kelazimannya bahwa Tuhan yang dikalahkan itu bukan Tuhan, karena lemah. Makanya dalil tamanu itu saling mencegah, itu membuktikan bahwa sesuatu atau alam semesta itu harus memiliki satu Tuhan, tidak boleh memiliki banyak Tuhan. Kenapa? Karena kalau banyak Tuhan, maka tidak ada keteraturan dalam alam semesta. Setiap Tuhan memiliki pandangan sendiri, setiap Tuhan memiliki pandangan sendiri, pandangannya lain-lain. Kenapa? Karena bersumber daripada Tuhan yang lain. Nah, makanya ini adalah dalil tamanu yang bisa kita fahami dari Al-Quranul Karim. Ya, ringkasnya, dalilut tamanu itu memiliki arti bahwa ketika alam semesta itu diatur oleh banyak pengatur, maka alam semesta ini kan hancur. Kenapa akan hancur? Karena alam semesta ini harus memiliki ciri-ciri tertentu, harus diatur dengan hukum tertentu. Kalau hukum A, hukum A, hukum B, hukum B. Tidak boleh dengan hukum yang berbeda-beda. Kalau hukum yang berbeda-beda, maka sesuatu ini akan hancur. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau seandainya alam semesta atau langit dan bumi memiliki banyak Tuhan, maka akan hancur. Karena mungkin satu Tuhan mengatakan bumi itu harus seperti ini, kemudian Tuhan yang lain tidak boleh, harus seperti ini. Saling mencegah. Ketika sudah seperti ini, maka bumi akan hancur, tidak akan terwujud adanya bumi itu. Kenapa? Karena dua Tuhan, dua pengatur atau lebih saling mencegah setiap keinginan daripada Tuhan yang lain. Ketika sudah mencegah, maka yang menjadi imbasnya adalah makhluk itu sendiri. Makhluknya tidak teratur, bahkan akan sirna. Karena mustahil satu sesuatu itu memiliki banyak kriteria yang berbeda-beda dan saling bertentangan. Contohnya, kitab ini memiliki kriteria harus
benda mati atau benda hidup. Kalau kitab ini banyak pengaturnya, satu pengatur mengatakan ini harus memiliki kehidupan, satu yang lain mengatakan tidak perlu memiliki kehidupan. Kehidupan dan tidak memiliki kehidupan adalah dua hal yang tidak bisa bergabung, tidak bisa menyatu dalam sesuatu. Nah, kalau seperti ini maka akan hancur. Akhirnya nih kitab ini akan memiliki kehidupan atau tidak. Makanya karena konsekuensi daripada banyaknya pengatur alam semesta itu akan berimbas kepada kehancuran alam semesta, maka ini adalah sesuatu yang tidak benar. Kalau memang alam semesta ini banyak pengatur, maka sudah hancur dengan konsep daripada dalilut tamanu'. Ternyata alam semesta tidak hancur. Makanya Tuhan alam semesta ini adalah Esa dan satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, alhamdulillah kita sudah menjelaskan dalilut tamanu' dan kita sudah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengatur alam semesta ini. Dan kita akhiri pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم املأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة برحمتك يا أرحم الراحمين.